Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, walaupun salim, Allahu Akbar. Majelis Terapi Hati, alhamdulillah. Masih semangat Bunda? Masih, alhamdulillah. Saya pribadi kalau melihat bunda-bunda itu teringat ibu wong tua. Wong tua alhamdulillah masih sehat. Melihat bunda-bunda teringat wong tua. Kadang lihat anak-anak kecil ini teringat anak. Cuma nanti kalau melihat gadis teringat juga sama wong tua. Teringat sama wong tua. Teringat, jangan prasangka negatif bangsa. Ingat juga masih. Ayah muda yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membawakan satu tema. Tema kita yaitu perkataan yang dilarang. Perkataan yang dilarang. Mungkin selama ini kita selalu tahu perkataan-perkataan yang diperintahkan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa ada jalan yang bagus, kita juga tahu harus jalan yang jelek. Supaya suatu saat kita melewati jalan yang jelek ini, kita sudah tahu, oh lubangnya di sini, oh di sini bahaya, oh di sini tidak aman. Kita sudah tahu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah. Dan orang beriman, orang bertakwa itu ternyata bukan hanya dilihat dari sholatnya, bukan hanya dilihat dari puasa, bukan hanya dilihat dia dari hubungannya dengan Allah, hablum minallah, tapi bukti orang beriman, bukti orang bertakwa itu bisa dilihat dari ucapan-ucapannya, bisa dilihat dari perkataan-perkataannya. Maka di dalam Al-Quran, sebelum Allah jelaskan mengenai perkataan-perkataan, Allah tempel dulu dengan keimanan dan ketakwaan. Pertama kita buka surat 33 ayat 70 dan 71. Suratnya 33 ayat 70 dan 71. Surat 33 ayatnya 70 sampai 71. Silakan Bunda. Baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mengakui Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia benar kemenangan di hadapanmu. Sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dulu ini orang yang beriman dan orang yang bertakwa, bertakwalah. Buktikan keimanan dan buktikan ketakwaanmu itu dengan cara berkata-katalah yang benar. Apa makna benar di sini? Tepat. Kita tahu ngomong dengan siapa, kita tuh tahu. Ngomong kapan, di mana, kita
bisa menyesuaikan. Itulah dia baru wal yaqulu qawlan sadida. Niscaya yuslilakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya itu artinya pasti. Pasti Allah akan perbaiki semua amalan-amalan. Bukan cuma sekedar diperbaiki amalan, tapi juga Allah ampuni semua dosa-dosamu. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan yang paling agung pada saat dia mampu mengendalikan ucapan-ucapan. Jadi kalau ada wong yang ucapannya kasar, ucapannya kotor, ucapannya nyakiti hati, selalu dia ngomong dalam hati dengar, berarti masih diragukan keimanan dan ketakwaannya. Walaupun mungkin kita lihat sholatnya rajin, ke masjid rajin, berarti hasil dari sholat itu belum dia dapatkan. Tanah anil fahsya'i wal munkar, belum dia dapat manfaat dari sholat. Nah, bukti orang beriman dan bukti orang bertakwa itu dia senantiasa berkata-kata yang baik. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman di hari akhir itu dia berkata-kata yang baik atau diam. Bedanya cuma dua, ngomong yang baik atau diam. Kalau ngomong ini tidak baik, tidak banyak manfaat atau tidak ada manfaat, lebih baik diam. Karena ucapan itu, perkataan itu berbanding terbalik dengan perbuatan. Ucapan itu berbanding terbalik dengan perbuatan. Kalau orang yang banyak ngomongnya tidak bermanfaat, biasanya sedikit gawenya. Ngomongnya banyak cerita, banyak ini, aku ini, oh anak aku ini. Pasti lihat anaknya, neneknya yang jago. Bukan dia yang jago, bukan dia yang didik. Ngomong ke sana ini, ngomong sana ini, ngomong sana ini, banyak ngomong. Itu berbanding terbalik. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dia sedikit ngomongnya yang bermanfaat, biasanya dia itu banyak dia bergeraknya, banyak gawinya. Tidak banyak ngomong dia, tapi pas ngomong dia tuh bermanfaat. Ngomongnya memotivasi. Nah biasanya dia tuh banyak dia bergerak, banyak dia bergawi. Bukti wong beriman dan bukti wong bertakwa, yaitu dia menjaga ucapan-ucapan. Nah ini adalah solusi. Sebenarnya solusi. Dengan ucapan itu juga bisa menenangkan. Ucapan itu bisa menenangkan. Ucapan itu bisa menenteramkan. Dengan ucapan bisa menenangkan hati. Bagaimana seorang Rasul pada saat wahyu pertama khawatir, gelisah, takut, tapi ucapan-ucapan dari Khadijah itu menenangkan hatinya. Ucapan-ucapan dari istrinya Khadijah itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Dan dari ucapan ini juga itu bisa menenteramkan hati, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Begitu kita mengubah ucapan-ucapan, maka persoalan itu bisa selesai sebenarnya dengan mengubah ucapan. Nah di dalam Al-Quran ada ucapan yang dilarang oleh Allah. Ini bukti kalau dia mengucapkan ini, berarti keimanan dan ketakwaannya itu masih diragukan. Kita buka surat ke-3 ayat 159. Surat yang 3 ayat 159. Silakan, sudah surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berkata-kata, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
berkat rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu sudah datang, sudah turun, dia berlaku lemah lembut, penuh dengan rasa kasih sayang. Betapa penting perkataan-perkataan ini sampai seorang Nabi Muhammad SAW pada saat lahir itu di Bani Quraisy, suku Quraisy, tapi dibesarkan itu bukan di Bani Quraisy, bukan orang Quraisy, bukan ibunya Aminah yang membesarkan Rasul, bukan ibunya Aminah yang menyusui Rasul. Oleh apa Aminah? Apakah Aminah ini sibuk? Bukan itu. Ternyata pada saat itu suku Quraisy ini masyarakatnya ucapannya jelek, ucapannya kasar, ucapannya kotor. Yo kalau sudah dari bayi yang didengar yang jelek-jelek, yo pasti pada saat dia besar itu yang dia lakukan, apa yang dia dengar. Maka Rasul ini dipindah dari Bani Quraisy, pindah ke Bani Sa'ad, suku Sa'ad. Dilindungi dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Begitu penting ucapan. Kalau kita lihat sejarah riwayat bagaimana seorang istri Nabi Zakaria tertunda, kehamilannya itu tertunda. Kita buka dulu suratnya lagi, surat 19 ayat 5. Surat 19 ayatnya 5. Surat Maryam surat 19 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang kandung, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Nah ini Nabi Zakaria, sungguh aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalku, padahal istriku seorang mandul. Istri Nabi Zakaria itu divonis mandul, tak punya anak, tak bakalan bisa punya anak. Oleh apa tak bisa punya anak? Ternyata istri Nabi Zakaria ini dia tak bisa menjaga lisannya, ucapannya. Jangan kasar, caci maki, jeleklah ucapannya. Maka Allah tunda kehamilannya, Allah tunda anaknya. Karena Allah ini telah mempersiapkan satu anak yang luar biasa, yang hebat, anak yang soleh, anak yang sukses untuk Nabi Zakaria sama istrinya. Tapi karena istrinya ini ucapannya yang tidak baik, maka Allah tunda kehamilannya. Kaget. Dengan sabarnya Nabi Zakaria mendidik istrinya, dan dibuktikan keseriusan seorang ayah Nabi Zakaria itu mendidik anak, yaitu Maryam. Nah inilah dalilnya yang kalau kadang kita dengar tuh mancing anak, mancing dulu yang punya anak. Nah Nabi Zakaria itu bukan mancing anak, sebenarnya memantaskan diri. Memantaskan diri Nabi Zakaria ini mendidik Maryam supaya membuktikan kepada Allah, ya Allah ini bukan anak kandung aku, tapi ku didik, apalagi kau kasih aku anak kandung. Istri Nabi Zakaria itu berubah, lisannya sudah bisa jaga. Pada saat lisannya sudah baik, barulah Allah kasih anak. Anak ini yang luar biasa, bahkan namanya langsung dari Allah, yaitu Yahya. Ini mungkin salah satu sebab kalau ada seorang istri yang dia belum juga mendapat anak, Allah pengen nyiap ke anak itu anak yang luar biasa, anak yang sukses, anak soleh, anak soleha, anak yang hebat. Tapi karena lisan ibunya ini Allah tunda. Tapi kalau ada yang ibunya lisannya tidak bisa dijaga, lisannya kasar, lisannya kotor, anaknya banyak. Tetangga kami itu ngomongnya basing-basing, tapi anaknya banyak, tiap tahun lahir. Tidak boleh nak jaga mulut. Apa ini? Berarti Allah tidak mempersiapkan anak yang luar biasa untuk dia. Anaknya yang biasa-biasa wae.
maka Allah kasih. Jangan juga langsung kita ponis. Begitu ada yang tidak punya anak, mulut tu jaga. Jangan pula langsung kita kaya itu ke. Bisa jadi menurut sejarah bagaimana Nabi Zakaria dengan ucapan yang tidak baik, berarti Allah tunda rezeki itu. Allah tunda dengan ucapan, karena ucapannya jelek Allah tunda. Nah, kembali ke surat 3 ayat 159 tadi, ucapan yang kasar, ucapan yang keras itu membuat orang-orang di sekitar itu lari dari kamu. Lihatlah, kalau kita malas dengan uang itu, kadang bukan dari fisiknya, tapi dari ucapannya. Dia tuh cantik, tapi mulutnya lebih cantik lagi mulutnya ini. Bukan fisiknya sebenarnya, bukan statusnya. Nak dia kaya, nak dia miskin, nak dia apapun, kalau ucapannya itu baik, ya kan tu lah kita bergaul sama dia, berkawan sama dia, ngobrol lama sama dia, enggak. Nah, karena ucapan itulah membuat orang-orang di sekitar itu lari dari kalian. Apa makna lari? Yang pertama itu lari secara fisik. Dia udah galak ketemu nian. Kalau di rumah itu anak tidak betah di rumah. Di rumah laki tidak betah di rumah. Karena ucapan yang kasar, karena ucapan yang keras. Yang kedua itu lari secara psikisnya. Apa lari secara psikisnya ini? Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintah oleh wong tuanya. Wong tuanya nyuruh sholat, dia sholat di depan wong tuanya. Begitu di belakang, tak sholat. Jadi dia ngelawan dengan wong tuanya dengan cara melakukan sesuatu yang paling dibenci oleh wong tuanya. Nah, itu lari dia. Secara fisik memang ketemu, tapi secara perbuatan dia lakukan apa-apa yang dilarang oleh wong tuanya. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Makna keras ada dua. Yang pertama, makna keras yaitu desibel suara meninggi. Selalu ngomongnya jerit-jeritan, tidak baca pelan, tidak baca lemah lembut. Sini dulu, dari mana? Wow, tinggi terus ucapannya. Dari mana tulah kan, mana ngomongin. Nah, ucapannya selalu tinggi itu. Kalau Ustaz Aleki lemah, nadanya bagus dia kalau marah sama anaknya ada nadanya. Karena bagus zikirnya tadi. Kalau kita kalau dia karena dia bisa menjadi bisa ada nadanya dia. Maka beruntung lah yang dapat pasangan Korea atau Korea. Nah, nada suara yang meninggi itu yang pertama, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Yang kedua, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar ini yang menghina, membuli, mengejek, mencaci, memaki. Dia lembut tapi ngejek. Ulangan lolonia. Pelan tapi membuli, menghina wong. Dasar monyet. Pelan kan suaranya tapi ngejek. Nah, itu tidak boleh. Cantik anian. Itu juga tidak boleh. Nah, yang pertama desibel suara meninggi. Desibel suara meninggi ini yang membuat ternyata pada saat dia suara ini meninggi itu akan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam otak, dan ini akan terus menerus bisa menyebabkan trauma. Seseorang yang selalu dia dengar desibel suara meninggi itu bisa menyebabkan trauma. Kalau ada anak kecil dia main ke masjid, setiap ke masjid kena marah. Jadi di tempat apa main? Pak main itu ada.
besok datang dia itu lagi, besok datang kayak itu lagi. Sampai dia remaja, sampai dia besar, dia trauma dengan masjid. Masuk ke dalam otaknya, kalau ke masjid kena marah gitu lagi. Sana pun nak ibadah, nak duduk, nak diam, ngobrol tidak boleh gitu. Masuk di dalam masjid. Ada juga kalau guru ngaji yang salah, yang kurang tepat. Ternyata pernah saya lihat di YouTube ada anak yang trauma baca Al-Quran dia. Karena setiap baca kena marah. Itu salah kena marah, dengan marahnya itu desibel suara meninggi. Begitu dia besar, tak galak lagi dia baca Al-Quran. Bismillah, katanya kan bis, kata gurunya bukan bis. Kan stres semuanya langsung. Hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya dia bisa bis. Sudah bisnya bisa, taunya Bismillah, melanya yang galak. Kena marah oleh gurunya, kena marah dengan desibel suara yang meninggi, membentak, membuat wong ini jadi trauma. Akhirnya dia besar, stres, takut dia baca Al-Quran. Dia takut baca Al-Quran karena masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikirannya. Uang yang desibel suara meninggi pada saat bunda-bunda marah, walaupun isinya bagus, ternyata anak itu bukan melihat isi, tapi dia melihat nadanya, melihat cara menyampaikannya. Tahukah surat 47 ayat 30? Surahnya 47 ayatnya 30. Silakan ya, Saudara Muhammad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepada Muhammad, sehingga engkau benar-benar mendapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicara, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Sadaqallahu alazim. Ayat ini dapat perjalanan Palembang Jambi. Nah, kami mengenal dengan nada bicaranya, nadanya. Anak itu bukan melihat isinya, tapi nadanya. Pada saat isinya bagus, isinya ngajak sholat, isinya ngajak ngaji, tapi nadanya tinggi. Sholat aku lupa ini, neraka, kau tak sholat, kan isinya itu kan bagus. Ngaji, jangan ngaji. Tapi ternyata yang masuk ke dalam otak itu nada bicaranya, bukan isinya. Nah, begitu nada bicara ini masuk, ternyata orang yang suara desibel meninggi itu berarti menandakan berkurangnya rasa kasih sayang, berkurangnya rasa cinta. Karena ada orang yang jatuh cinta ngomongnya kuat-kuat. Mana masuk? Kalau orang ngomongnya kuat-kuat, kita sudah tahu pasti walau. Tak mungkin orang jatuh cinta ngomongnya kuat-kuat. Aku tidak tahu. Aku juga, oi. Tak mungkin kayak itu. Pelan-pelan dia tuh ngomong, aku cinta kau. Aku coba. Pelan-pelan. Karena ternyata cinta itu bukan kata, tapi cinta itu rasa. Dan kata itu terlalu miskin untuk menunjukkan rasa. Rasa yang besar, cinta yang besar itu dibuktikan dengan rasa yang besar dan dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana seorang santri yang cinta dengan Pak Kiainya, dia tahan jalannya ngesot untuk salib dengan Kiainya. Kita yang melihatnya aneh. Kita yang melihatnya aneh. Oleh apa? Karena cinta kita tidak sebesar dia. Wartawan stasiun TV itu jadi aneh melihat itu. Padahal kalau ditanya santrinya, Pak Kiainya biasa.
Tiap hari kami inilah katanya, karena cintanya yang sudah besar. Kami biasa baik, kami tidak merasa disusahkan, tidak merasa dihinakan. Karena rasa cinta yang besar tadi. Seorang suami yang dia tahan dari subuh, dia begawe sampai subuh lagi. Balik tidak sebentar begawe lagi. Kalau udah jam 2 malam, pesen GoFood, ada yang nganterin. Tahan dia begawe sehari semalam, tidur sebentar. Oleh ngapa dia bisa kayak itu? Rasa cintanya sama keluarganya yang sangat besar. Kalau orang yang tidak katik rasa cinta ini, itu aneh rasanya. Kok bisa santri sampai kayak itu? Dihinai lah ngomongnya. Kok bisa pula santri langesan nunjuk amplop mulu? Kita tidak tahu kan, amplop itu tuh kita tidak tahu apa untuk kiainya, apa untuk bisa jadi sedekah Jumat. Gunakan itu kita senang. Seperti uang, ustaz ini ngambil, padahal bukan untuk ustaznya. Kalau yang tidak tahu dan juga memang pengen ngejelekkan pondok pesantren, langsunglah dibuat yang aneh-aneh. Dia tidak tahu kalau wartawan itu masuk dulu ke pesantren, sebulan dia nginap, bisa jadi wartawan itu melakukan juga apa yang dilakukan ke santri itu. Apa pada saat kita tuh belum tahu, tidak boleh kita ngomong yang jelek. Kita belum masuk ke sana, lah ngomong kemana-mana. Nah kembali desibel suara yang meninggi, bahkan ditegur oleh Allah. Ada sahabat yang suaranya lebih tinggi dari Rasul, ditegur oleh Allah, tidak boleh suara lebih tinggi ngomongnya dari Rasul. Kita buka surat ke-49 ayat 2 dan 3. Surat yang 49 ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lainnya. Nanti pahala saudara kamu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ada sahabat yang suaranya lebih tinggi dari Rasul, maka turunlah ayat ini. Jangan kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan jangan kamu berkata kepadanya suara yang keras, menyebabkan kalau suara kamu lebih tinggi, suara kamu keras, seluruh amalanmu itu terhapus. Seluruh amalanmu itu dihapus oleh Allah. Kalau tadi kata-kata yang baik itu bisa menghapus dosa, tapi kata-kata yang tidak baik itu bisa menghapus amal soleh. Dan orang-orang yang diuji lulus dia ujian itu pada saat dia mampu mengendalikan suaranya. Jadi ujian, wong itu lulus diuji hatinya pada saat dia mampu mengendalikan suaranya. Bunda balik dari sini dalam keadaan capek, panas pula, balik ke rumah berantakan. Itu diuji kayak mana suaranya. Kalau marah-marah, kamu belum makanya capek, ngajinya dihapus. Kalau ngajinya dihapus, segalanya kena marah. Ada anak kena marah, kau ni lah, marah mulu. Laki balik, balik pagi ni mana pulang sana? Laki marah mulu. Ada kucing masuk, kucing pula kena marah. Oi kau pula, kucing pula kena marah pula. Seluruh pahala ngaji tadi dihapus. Tapi karena sudah tahu pas balik rumah berantakan, alhamdulillah nambah amal soleh. Alhamdulillah. Alangkah banyaknya amal soleh aku hari ini.
perkataan diuji oleh Allah. Lulus apa tidaknya dikata Allah. Jadi seolah-olah Allah tuh ngomong sama kita. Seolah-olah ngomong sama kita. Kalau bahasa kita bisa jadi pun Allah tuh ngomong, jangan cak iya-iya kamu ngaji, jangan cak iya-iya kamu zikir. Aku tes dulu, lulus tak ngaji zikir kamu. Pas balik rumah berantakan, Allah tes. Ini jangan balik ke rumah langsung ini. Biasanya yang nyampaikan tuh langsung ukes dan keri langsung. Tidak nunggu, langsung datang. Nah, diuji melalui perkataan. Dan ternyata yang bunda perkataan yang desibel suara meninggi itu membunuh, diteliti membunuh 10.000 sel di dalam otak. Sel di dalam otak itu mati dia begitu mendengar perkataan desibel suara yang meninggi. Termasuk yang kadang untuk lucu-lucuan, sumpukan di balik dinding, begitu ada yang lewat, nah itu tidak boleh juga. Ketawa itu langsung terkejut, tidak boleh. Itu mempunyai 10.000 sel otak. Di dalam otak ini ada sel-sel otak mati 10.000. Manusia itu sempurna, tercipta 100 miliar sel otak dan 900 miliar sel otak pendukung. 100 miliar sel otak aktif, 900 miliar sel otak pendukung. Sempurna manusia. Diteliti lagi bahwa otak manusia ini akan penuh. Tak bisa lagi dia berpikir, memorinya penuh kalau dia sudah hidupnya ribuan tahun. Ribuan tahun dulu hidup baru penuh otaknya. Tapi ngapa kalau ini susah? Mungkinlah banyak yang mati sel-sel otak tadi. Karena sering kena bentak. Tiap hari 10.000. Sehari ini mau kali kena bentak 50.000 mati. Lama-lama habis. Soleh nak hafal soleh, nak mikir soleh. Kalau banyak yang mati karena desibel suara yang meninggi. Nah, dihindari yaitu ucapan yang desibel suara yang meninggi. Bahkan Nabi Musa itu diutus oleh Allah datang ke Fir'aun, jangan dipaksa, tapi dengan ucapan yang baik-baik. Kita buka lagi surat 20 ayat 43 dan 44. Suratnya 20 ayat 43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Musa melempar tongkat itu. 20 43 Janganlah kamu berdoa kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang memuaskan. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Pergilah kamu berdua, Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua datangi Fir'aun. Tapi kata Allah, ajak Fir'aun itu baik-baik dengan kata lemah dan lembut. Kalau dia galak, ya payu. Kalau dia dah galak, ya sudah. Jangan kamu paksa. Jangan kamu paksa. Woi Fir'aun, taubatlah dulu. Jangan kayak itu. Kasih tahu baik, ayo Fir'aun kalau dah taubat sebelum nyesel. Nah kayak itu baik. Kalau dia dah galak, ya sudah. Jangan dipaksa. Nah kadang-kala ya bunda, anak-anak kita itu kayaknya lebih ganas dari Fir'aun. Yang Fir'aun ngaku Tuhan dosa besar, disuruh oleh Allah ajaknya tuh baik-baik. Anak-anak kita dah nyampe dosa besar. Bahkan anak ini belum balik kate dosa disegar-segar. Kate dosa ini belum balik sholat kau nak jadi apa? Belum balik ibu. Tak berdosa. Ibu yang marah itu timbul dosa. Dia tak salah, tak berdosa. Belum balik dia. Nah kadang-kadang anak itu lebih ganas kayaknya anak kita itu dari Fir'aun. Kayaknya lebih besar dosanya dari Fir'aun.
Karena ucapan kita tadi yang lebih kasar. Fir'aun ngaku Tuhan, dosa besar, musuh Allah. Tapi kata Allah, jangan dipaksa. Ajak dia baik-baik, ucapkan dengan lemah lembut. Yang pertama, yaitu ucapan kasar ini desibel suara meninggi. Yang kedua, ucapan kasar ini dia menghina, mengejek, pelan tapi menghina, pelan tapi membuli, pelan tapi memfitnah. Sehingga orang yang dengar itu sakit hatinya dan teringat sampai dia mati teringat. Kita buka surat 49 ayat 11. Surat 49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka Allah dengan segala iman. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama, jangan kalian mengolok-olok, mengejek, menghina. Bisa jadi yang kamu ejek itu di hadapan Allah dia lebih mulia. Apapun jabatannya, situasi, kondisinya, statusnya, jangan pernah kamu menghina dia. Jangan pernah kamu mengolok-olok. Yang kedua, jangan pernah kamu mencela. Dengan cara apa mencela? Membanding-bandingkan. Cobalah kami cak anak kawan mama tu nak. Cobalah kami cak anak tetangga tu nak rajin dia ke masjid, rajin dia ngaji. Aku kata anaknya, aku kalau kamu melahirkan aku katanya. Aku juga tak minta dilahirkan. Aku mau melahirkan. Karena kita pun kan tak senang. Kita pun tak senang kalau kita ini dibanding-banding ke oleh orang lain. Cobalah mamanya kayak bini tetangga itu nak. Kawin baik kau sama dia. Kan tak kalah juga. Kita dibanding-bandingkan karena setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Oleh apa dia belum kelihatan kelebihannya? Karena belum tahu tempatnya, belum tepat tempatnya. Manusia itu kelihatan kelebihannya pada saat dia pas tempatnya, pas ketemu uangnya, baru dia kelihatan kelebihannya. Kalau salah tempat, salah ketemu uang, tidak kelihatan kelebihannya. Sama kayak kita sedekah. Setiap rezeki yang Allah kasih itu semuanya itu berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Kalau kita benar ngasihnya, tepat ngasihnya. Bunda ada baju ini masih bagus tapi ladang dipakai lagi. Kalau bunda dikasih ke di sinilah, mungkin tak perlu berharga. Oh iya, makasih. Nah itu aja bang. Tapi begitu bunda bungkus, bawa ke dosun mudik. Lompat-lompat ke dosun itu. Oh baju kota, katanya. Oh ustazah, mau kasih niat. Wah, terasa sangat berharga karena tempatnya pas, yang nerimanya pas, tempatnya pas. Sama manusia pun sama kayak itu. Begitu dia pas tempatnya, ketemu dengan uang yang pas Allah temukan, baru kelihatan kelebihan. Maka anak-anak kita yang dia belum kelihatan kelebihannya itu, dia belum tempat tempatnya. Begitu dia ketemu, baru kelihatan, oh ini. Oh kelebihan ini, oh kelebihan ini. Pada saat dia ketemu, tidak boleh kita mencela dengan cara membanding-bandingkan. Setiap manusia ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Dan yang ketiga, jangan kamu memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, panggilan-panggilan yang jelek.
Karena ucapan-ucapan yang buruk itu sampai kapanpun akan diingat, gak bakalan hilang. Suatu hari Rasul, ada sahabat yang bawa anak bayi digendongnya, diimbe oleh Rasul. Rasul gendong bayi ini, ternyata bayinya kencing. Ngencingi Rasul. Mungkin maksud uang tuanya ini bagus. Dimarahinya bayi ini karena dia malu mungkin sama Rasul. Dimarahinya bayi ini. Pas begitu dimarahi, apa kata Rasul? Kata Rasul, air kencing ini sebentar bisa hilang. Cuma dibersihkan, najis ini bisa hilang. Tapi ucapan-ucapanmu sampai dia tidak hilang, masih dengar dia. Ucapanmu itu masih dengar. Kuping ini, pendengaran kita ini alat indera yang pertama aktif dan terakhir aktif. Begitu bayi yang baru lahir, kuping sudah dengar, sudah aktif. Makanya di azan ke kanan, iqamah kiri. Yang terakhir aktif begitu dia sakaratul maut, mungkin kaki dingin, tak bisa bergerak, tangan juga lainnya tak bisa bergerak, tapi itu kuping masih dengar dia. Buktinya apa? Kita disuruh la ilaha illallah, berarti dia masih dengar. Maka walau dia sudah sakaratul maut, tak boleh kita ngomong-ngomong yang jelek di depan dia, karena dia itu masih bisa dengar. Nah, inilah perkataan yang harus kita hindari, perkataan yang keras, perkataan yang kasar, yaitu desibel suara meninggi, diatur. Jangan sampai langsung kencang terus, dan jangan dibiasai. Kadang ngomong itu dibiasai kayak ini. Baik ngomong gua pelan-pelan. Woi, aku di Palembang, ini lah ngomong aku nih. Tak baca berubah. Kalau dia selama dia masih ngomong kayak itu, sampai kapan pun tidak berubah-ubah. Tapi begitu ngomong pelan-pelan, iya doain aku, mudah-mudahan aku bisa berubah. Nah, dia bisa berubah. Dan kate semua itu pasti berubah. Jangan nyala-nyalai daerah, adat istiadat, aku tidak bisa. Kalau dia memang pengen berubah, bisa suaranya itu berubah, cara ngomongnya itu bisa berubah. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.